Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian kita. Mari kita siapkan hati kita dalam memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 44. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan alam. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah
Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal, anaknya perempuan istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau membagikan tema bagi kita semua. Perkataan Abigail meredahkan amarah Daud. Sekali lagi, perkataan Abigail meredahkan amarah Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal ini kita melihat tindakan Daud. Di pasal 25 kita melihat, jikalau kita mengikuti renungan kemarin, kita melihat bahwa tindakan Daud yang ingin membalas dendam kepada Nabal karena telah memaki-makinya dan telah merendahkannya dan tidak menganggapnya. Namun kita melihat, sidang jemaat Tuhan, bagaimana sikap Abigail sebagai istri Nabal yang begitu bijaksana. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat bagaimana kelembutan hati Abigail. Kita melihat sifat Abigail dalam kata-kata Abigail yang begitu betul-betul indah. Dan kemudian penuh rasa hormat kepada Daud. Kemudian dengan hati yang lembut. Sidang jemaat Tuhan, karakter seperti ini jika kita temui dalam diri seseorang, ketika kita mengalami kemarahan, ketika ada seseorang berkata indah kepada kita dengan lembut, maka mungkin amarah kita itu akan berkurang. Karena apa? Karena ada orang yang mau memotivasi kita, mendukung kita dengan kata-kata yang indah, dengan hormat, dengan lembut. Itu sangat luar biasa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini begitu penghormatan yang begitu hormat kepada Daud. Abigail begitu hormat kepada Daud, penghormatan yang baik yang dilakukan Abigail kepada Daud. Kemudian ia sujud pada kaki Daud serta berkata perkataan yang lembut. Sidang jemaat Tuhan, di ayat 24, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu yang memaki-maki Daud dan merendahkan Daud adalah Nabal, suami dari Abigail. Tetapi Abigail berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Suatu hati yang lembut, hati yang bijaksana, rendah hati, itulah sikap Abigail. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena perkataan Abigail yang betul-betul indah dan yang betul-betul lembut, membuat amarah Daud redah dan sadar
bahwa tindakannya tidak sesuai dan tidak disukai oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu Daud sangat kesal kepada Nabal karena Nabal telah merendahkan dia dan telah memaki-maki dia. Oleh karena itu Daud memiliki rencana untuk membalas dendam kepada Nabal, untuk membunuh Nabal. Daud ingin membunuh Nabal. Akan tetapi Abigail sebagai istri Nabal memberikan nasihat kepada Daud dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang lembut, dengan rasa hormat. Dia mengatakan, sidang jemaat Tuhan, di ayat 32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah," di ayat 33, "terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi," ayat 34, "tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Sidang jemaat Tuhan, perkataan Abigail yang lembut dan rasa hormatnya kepada Daud meredahkan amarah Daud, meredahkan dendamnya Daud, sehingga ketika Nabal menyampaikan nasihat dengan lembut, dengan rendah hati, dendam dan amarah Daud itu reda seketika. Saya percaya itu karena pekerjaan Tuhan di dalam hati Abigail dan juga di dalam hati Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa jelas bahwa kemarahan dan tindakan Daud yang ingin membunuh Nabal dan semua laki-laki yang bersama-sama dengan Nabal itu adalah tindakan yang tidak benar, dan itu tidak bisa kita benarkan. Oleh karena itu, ketika Daud ingin membunuh Nabal, itu merupakan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, Abigail memberikan nasihat kepadanya, memberikan kata-kata supaya bagaimana hati Daud reda dan tidak marah lagi. Kemudian Daud ingin membunuh semua laki-laki yang bersama Nabal, merupakan suatu kegilaan yang sama sekali tidak masuk akal. Ini tidaklah perbuatan yang baik. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang bertindak. Walaupun kita tidak membalasnya, tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari renungan ini? Yaitu perkataan yang lembut dan penuh kasih akan meredakan amarah dan kebencian. Mari itu kita tanamkan di dalam hati kita. Miliki rasa hati yang lembut, hormat, dan perkataan yang bijaksana seperti Abigail, supaya ketika kita mengalami kemarahan, kebencian, maka itu akan reda. Karena apa? Karena perkataan yang indah. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika Daud tidak membalas dendam kepada Nabal, Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan telah menghukum Nabal. Dia menjadi membatu. Dan seketika itu, 10 hari kemudian, Nabal meninggal. Nabal mati dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya yang keji di mata Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita memiliki perkataan yang indah. Ketika teman kita ada masalah, mungkin dia sedang membenci seseorang, mari kita sebagai orang percaya memberikan nasihat, memberikan wejangan supaya amarah, kebenciannya mereda karena melalui kata kita yang bijaksana dan penuh kasih. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.